Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lana. Jadi di sini saya akan mewawancarai tentang pemilihan ketua RT. Nama saya Ali Nudin, Ketua RT 02 RW 05 Perumahan Bugel Mas Indah, Kecamatan Karawaci, Tangerang. Kita bertugas di RT 2 RW 05, jadi Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Jadi di sini saya mau nanya-nanya tentang pemilihan ketua RT. Masa jabatan RT di sini sebenarnya 3 tahun, tapi kalau memang dibutuhkan biasa ada pemilihan kembali. Kalau memang dia terpilih suara terbanyak, dia akan menjadi ketua RT kembali. Banyak sekali suka dukanya ya. Sukanya memang kita dipercaya oleh warga menjadi seorang kepala ketua rumah tangga atau RT ya. Tapi ya banyak terkadang ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Terkadang ada keributan anak-anak atau ada maling ya, kita harus memang diselesaikan secara bijak. Ya, terkadang kita yang warga sudah terus selalu pendekatan dulu. Jadi kita pendekatan secara baik, terus menerus dengan pengurus. Tapi lama-lama kan dia juga akan, kalau selalu kita perhatikan, dia juga akan nurut dengan kita. Kalau kita masa bodoh, dia juga akan masa bodoh. Nah, kita wajib sebagai ketua RT untuk mengayomi warganya. Program kerja seperti RT-RT sebelumnya. Jadi proker yang paling utama di sini ada itu silaturahmi. Contohnya ada arisan ibu-ibu di tingkat RT. Terus ada pertemuan halal bihalal 2 bulan sekali untuk komunikasi. Terus ketiga juga ada program kerja bakti. Kerja bakti juga dilakukan 2 bulan sekali, kecuali kan kalau seandainya ada banjir, itu secepatnya kita akan dilakukan. Terus ketiganya juga ada komunikasi antar RW. Jadi kita selalu semua komunikasi baik langsung dan tidak langsung. Karena sekarang kondisinya pandemi, biasa kita sebulan sekali. Karena sekarang sudah mulai pandemi hilang, jadi kita pertemuan nanti 2 bulan sekali. Sebenarnya syarat-syarat tidak ada, cuma kita penyaturan sendiri yang dibuat oleh RT. Jadi biasanya maksimal 2 periode setelah itu ganti, biar jadi ada regenerasi. Tapi untuk peraturan pemerintah yang baru, RT itu tidak boleh di atas 60 tahun, jadi harus di bawah 60 tahun untuk menjadi ketua RT. Kalau RT itu dia berhubungan langsung dengan warga, mempunyai warga. Terkadang dia mempunyai warga kira-kira sekitar 32 kepala keluarga. Kalau untuk RW dia kan tidak punya warga, karena dia kalau ada masalah tinggal panggil RT-nya aja. Tapi kalau RT berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya peraturan seperti biasa, kalau tertulis di rumah, kalau ada tamu 1 kali 24 jam itu harus lapor, baik saudara atau tetangga, yang penting dia menginap di rumah warga itu. Yang ketiga sekarang yang mendesak itu, sekarang peraturan harus vaksin booster ketiga. Itu memang anjuran dari pemerintah. Semua sudah vaksin ketiga, jadi tinggal nunggu nanti vaksin berikutnya apakah ada nanti booster kedua atau vaksin keempat, kita belum tahu, tinggal nunggu dari pemerintah. Kalau kepala keluarga itu sekitar 32 kepala keluarga. Sebenarnya sih bukan gaji ya, mungkin istilahnya bahasa pemerintah itu stimulan. Jadi stimulan itu sekarang dibagikan oleh pemerintah per 3 bulan sekali. Tetapi sekarang kita harus punya laporan sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan stimulan itu, kita harus buat laporan per 3 bulan. Apa kegiatan yang harus dilaporkan di tingkat RT, baru kita lapor ke tingkat RW, baru stimulan itu akan cair. Nah, stimulan itu tidak seberapa, tapi kita berterima kasih kepada pemerintah pusat bahwa sekarang RT adalah buat untuk beli pulsa lah istilahnya begitu. Kalau dari gaji jauh dari UMR atau UMK gitu.
Ada kerja bakti tingkat RT sendiri atau kerja bakti di tingkat kelurahan. Kalau kerja bakti di tingkat RT itu biasanya dilakukan untuk di wilayah RT masing-masing, dibersihkan oleh warga tertentu. Terus kita memberikan saluran semua dan lain-lain. Nah, kalau di tingkat kelurahan biasanya serentak itu undangannya dari kelurahan. Jadi seluruh kelurahan Bugel, terutama perumahan Bugelsmas itu serentak pada saat itu surat tertulis dari keluarga kita harus bekerja bakti, jadi sesuai dengan instruksi. Nah, sebenarnya kalau ditanya nggak ada orang yang menjadi ketua RT, tapi kita harus sadar bahwa ada ketua berarti ada warga. Nah, warga yang memilih kita untuk menjadi ketua RT, jadi kita dipercaya oleh warga untuk memimpin warga. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap warga yang memilih kita. Jadi kas kita itu ada per bulan, kalau tidak salah 30.000. 30.000 itu nanti untuk kas RW, posyandu, dan dana sosial. Nah, jadi dana sosial itu kalau ada kerja bakti atau ada warga yang sakit, nah itu. Jadi itu juga kita ada kasnya. Terus kedua juga ada pemusnahan jenazah. Jadi pemusnahan jenazah itu per kepala keluarga itu dikoordinir oleh DKM Perumahan Bugelmas Indah. Jadi kalau ada warga yang meninggal itu semua ditanggung oleh DKM, baik kain kapan, tentang penguburan, kendaraan, ambulan dan lain itu sudah ditanggung oleh pihak DKM. Ya, kita lihat permasalahan dulu, besar atau kecil. Kalau memang kita bisa diselesaikan dengan secara damai, kita panggil pengurus, terus kita panggil orang-orang yang bertikai, kita selesaikan secara damai, komunikasi. Biasanya sih kalau tingkat RT nggak terlalu sulit, hanya seperti itu, karena kita memang lingkungan RT itu kecil ya, jadi hanya satu gang saja, hanya 32 kepala keluarga. Sebenarnya program rutinnya itu hampir ada ya, seperti ronda lah ya. Jadi kita ronda itu dilakukan biasanya tiap malam libur saja. Jadi kita lakukan ronda, jadi hanya bapak-bapak saja sambil ngobrol, kita ngobrol, terus sambil minum teh, minum kopi, itu kita ronda. Nanti kira jam 2, jam 1 atau jam 2 ya baru kita kembali. Tetapi terkadang kita juga sebagai ketua RT harus ngontrol juga di jam tertentu, karena kondisi sepi malam sudah, berarti kita juga harus kontrol, melihat situasi lingkungan kira-kira aman ya kita. Sebenarnya tugas ketua RT itu semua anjuran dari kelurahan. Jadi kalau ada tugas dari kelurahan kita laksanakan. Di samping itu juga kita ada program sendiri seperti tadi itu, ada arisan, ada kerja bakti, ada halal bihalal, itu program sendiri. Tapi kalau untuk program di kelurahan sendiri kita tergantung dari instruksi dari kelurahan. Pertama kita dari awal pemilihan, jadi karena warga memilih saya sebagai ketua RT, saya juga punya tanggung jawab untuk mengajak bapak-bapak. Jadi saya siap dipilih jadi RT, bapak-bapak juga kalau ada tolong dibantu kami biar ada kerjasamanya. Jadi program itu selalu kita di awal untuk awal pemilihan ketua RT kita sampaikan ke depan. Jadi tolong kalau memang ada kerja bakti tolong hadir kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Jadi tapi kalau memang dia ada hal atau keperluan yang mendesak yang tidak bisa tinggalkan, dia biasanya menitipkan makanan atau minuman untuk orang yang kerja bakti pada saat itu. Pertama umur 17 tahun, kedua sudah berkeluarga, baru kita ada pemilihan secara langsung. Jadi ada dua versi, ada balon, ada langsung. Tapi kalau kira-kira perolehan suara itu hampir sama, baru kita ada balon, nanti disaring, baru balon cuma 3 orang, baru kita pilih lagi. Tapi kalau perbedaan hanya terlalu menyolok, itu langsung suara terbanyak kita dijadikan sebagai ketua RT. Udah pertanyaan terakhir, makasih Bapak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.